Tidak ada. Nabi nggak pernah melakukan seumur hidupnya. Sahabat nggak pernah melakukan. Tabiin nggak pernah melakukan. Tabiin nggak pernah melakukan. Hatta 4 imam nggak pernah lakukan. Lantas yang mau diikut siapa? Antum ini pengikut Nabi Muhammad SAW atau pengikut nenek moyang? Seandainya Nabi SAW tiap tahun mauludan, ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham? Kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabiin. 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ada nggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datang. Nabinya, apa hukum maulud? Apa hukumnya Nabi? Nabi yang lain nggak ada hukumnya. Jadi kalau anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti anda menentang kelahiran Nabi SAW. Apakah benar itu orang yang buat maulid ini sama dengan Natalnya orang Kristen? Ini orang jahil bin goblok. Jadi yang suka mengatakan bid'ah itu adalah karena belum paham, maklumi dia. Dan Anda jangan terpengaruh, jangan dibahas orang itu, selesai. Katakan wahai Muhammad, dengan nikmat dan rahmat Allah yang telah Allah berikan kepada umatmu, falyafrahu, gembiralah. Katakan maulid itu sunnah, maulid itu boleh, maulid itu bid'ah. Nah, sekarang ada pendapat ini, kita kembalikan kemana? Quran sunnah. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, pada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Ada nggak di Quran tentang maulid? Nggak ada. Ada nggak di sunnah? Tidak ada. Nabi nggak pernah melakukan seumur hidupnya. Sahabat nggak pernah melakukan. Tabiin nggak pernah melakukan. Tabiin nggak pernah melakukan. Hatta 4 imam nggak pernah lakukan. Rahimahullah. Lantas yang mau diikut siapa? Antum ini pengikut Nabi Muhammad SAW atau pengikut nenek moyang atau pengikut orang banyak? Kita kan umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ikutin Nabi. Yang Nabi nggak adakan, jangan adakan. Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Nabi, ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi SAW, ya, beliau pernah melaksanakan sholat gerhana. Terjadi gerhana. Ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan 2 kali. Ya, ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi. Ya. Seandainya Nabi SAW tiap tahun mauludan, ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham? Kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh 4 imam madhab. Jadi dahulu tidak ada maulid Nabi SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya? Gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak melakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabiin. 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ada nggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah, oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan. Karena mereka mau mencontohi, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Maulid itu ulang tahun, bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya?
Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir gak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi, berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, Anda tidak bisa menentangnya, bisa menerima. Saya menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? Saya tahu nabinya dilahirkan, nabinya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya. Bagaimana kemudian menyikapi itu semua? Maka Masya Allah, Quran surah ke-11 tadi, 10 tadi, Yunus, ayat 57 sampai 58. Kalau sampai kemudian ke 58-nya, falyafrahu. Gembira antum. Gembira, bahagia, silahkan. Maksud tidak gembira? Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Ya? Nabi Ibrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi tidak gembira? Jelas ya? Nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya gembira. Kita yang mendapatkan kedatangan beliau walaupun tak mampu melihatnya dan kita menjadi umatnya, masih tidak gembira? Umat dulu bukan bagian umat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad padahal nabinya belum datang. Masa kita yang jadi umatnya yang nabinya telah kemudian kita dapati walaupun tidak melihatnya, masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama kita mesti gembira. Maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? Maka contoh-contoh dari Nabi SAW, bagaimana mengekspresikan kegembiraan dengan Nabi SAW itu? Pertama, Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa di hari Senin. Ya? Ini bagi Nabi sendiri, Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi SAW, kedatangan Nabi SAW, dan menyikapi keberadaan Nabi SAW? Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang Tabuk, dari perang Tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina mada'alillahi da'i. Masya Allah, disambut dengan Madinah. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi SAW. Ada yang memuji Nabi SAW seperti Hasan bin Thabit, buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abi Salma, tadinya musuh Nabi, begitu masuk Islam memuji Nabi SAW. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah tentang Nabi. Apakah benar itu orang yang buat maulid ini? Ini kita buat maulid nih sama dengan Natalnya orang Kristen. Ini orang jahil bin goblok. Jahil bin goblok. Kalau marah saya bilang jahil bin goblok, berarti nggak bisa baca kitab. Baca kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hawi lil Fatawi, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa maulid itu masru' disyariatkan dengan dalil-dalilnya. Kalau boleh mensyukuri selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, maka boleh mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah ibu-ibu bersyukur selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun? Kapan, Bu? 10 Muharram. 10 Muharram kemarin ibu puasa kan? Iya, Ustaz. 10 Muharram kemarin ibu puasa. Pas ditanya kenapa ibu puasa 10 Muharram Asyura? Karena mensyukuri nikmat lahirnya, selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Maka kita pun bersyukur atas selamatnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Ingatkan tentang nikmat jagung di Donggala. Ingatkan tentang nikmat jagung di Gorontalo. Ingatkan tentang nikmat sehat di Sulawesi. Ingatkan tentang nikmat merdeka di Republik Indonesia. Tapi ada nikmat terbesar. Apa itu? Nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam As-Suyuti tentang masalah maulid ini adalah bid'atun hasanah. Hasanah, baik. Tapi selama, ini Suyuti, boleh bersyarat selama isinya cuma 4. Mendengarkan baca Quran, mendengarkan maulid, mendengarkan tausiah, dan makan. Nah, adapun melompat-lompat, lari-lari, gendang-gendang tak tentu arah. Oh, ikhtilat bercampur aduk laki-laki perempuan. Kita tak ada campuran, tetap pakai pagar tuh. Ibu-ibu, mana dah? Pelarangan memperingati maulid Nabi itu kita dengarkan dari Buya Yahya. Pelarangan yang aneh. Iya, pelarangan yang aneh. Dan selagi itu orang ahli iman, kami tidak yakin kalau itu pelarangan murni, pelarangan maulid Nabi. Kalau memang betul ada orang yang berkatanya ulama lalu mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah,
mungkin dia salah pandang tentang apa itu maulid Nabi. Ini husnudzan kita. Maulid Nabi itu adalah bergembira dengan Nabi. Bagaimana mengajak orang untuk bersama-sama memperbaharui kegembiraan dengan hadirnya Rasulullah, memperbaharui syukur. Kan disebutkan dalam Al-Quran, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, agar mereka bisa bergembira atas rahmat Allah dan karunia Allah. Untuk bergembira atas rahmat dan karunia Allah itu perintah Allah. Makanya kalau seseorang mendapatkan rezeki, hendaknya dia bergembira, mensyukuri. Namanya syukuran. Syukuran rumah, membeli ayam, ya enggak? Baru sembuh dari sakit, syukuran nyembelih ayam. Kenapa? Dengan karunia Allah hendaknya kita bergembira atas rahmat Allah yang berikan kepada kita, yaitu kesembuhan, maka kita harus bergembira. Dan kira-kira rahmat apa sih yang lebih agung dari Nabi yang Allah sudah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kita itu harus bergembira dong dengan rahmat yang bernama Nabi Muhammad SAW. Adapun kita merayakan itu maknanya merayakan itu mengagungkan. Kalau tidak mengagungkan Nabi, keluar dari iman orang tersebut. Harus kita agungkan Nabi, dan Nabi kita agungkan mulai dari lahir. Dan mengagungkan Nabi memang setiap hari. Selagi setiap hari boleh mengagungkan Nabi, kenapa kalau kita milih hari untuk mengagungkan lebih besar lagi menjadi tidak boleh? Kita mengagungkan Nabi setiap hari, pagi, siang, malam. Gak boleh putus mengagungkan Rasulullah. Kalau anda putus mengagungkan Nabi Muhammad, keluar dari iman. Cuman kan kita tidak bisa setiap saat mengagungkan dengan cara yang sama. Maka dibuatlah satu acara. Yang lupa biar ingat, acara perayaan Maulid Nabi. Lalu apa sih di dalam acara itu? Menyebut sejarah Nabi. Sejarah Nabi. Disebutkan, diajarkan dalam Al-Quran, menyebut kisah Nabi terdahulu untuk menguatkan iman. Membaca sejarah Rasulullah, diajak membaca sholawat. Orang berkumpul, ada penceramahnya, ada sedekah, semuanya kebaikan. Dari sisi mana ada orang berani mengatakan itu bid'ah? Kecuali mereka salah faham. Jadi anda sekarang harus sadar bahwasanya jika ada orang membid'ahkan perayaan Maulid Nabi, itu karena dia tidak mengerti apa itu perayaan Maulid Nabi, atau karena dia tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Anda tidak terlalu pusing deh, jangan ngurusi orang seperti itu. Tetaplah anda berjalan dengan perayaan Maulid Nabi SAW. Besarkan, kalau anda punya duit setiap hari anda maulidan. Amin. Setiap hari nyembelih ayam, masya Allah. Ngapain? Maulidan. Setiap hari. Bagus. Atau kalau tidak mau maulidan karena anda ribet, nggak mau masak-masak, anda boleh setiap hari maulidan, bagi-bagi duit 5 juta. Saya datang insya Allah. Bid'ah juga. Nah, ini repot nih semua bid'ah. Jadi yang suka mengatakan bid'ah itu adalah karena belum paham, maklumi dia. Dan anda jangan terpengaruh, jangan dibahas orang itu, selesai. Kalau bid'ah kan dia. Seperti orang bilang gini, anda melek lalu anda buta. Gimana sikap anda kalau ada orang mengatakan anda nih buta, nggak punya mata? Anda ngelihat tuh, dia bilang buta nggak punya mata, ya sudahlah, maklumi. Sing waras ngalah. Sudah. Orang aneh ngomong perayaan Maulid Nabi yang isinya seperti itu. Kecuali Maulid Nabi itu dirayakan seperti orang-orang kafir mengagungkan ulama, tokoh-tokohnya, judi, mabuk. Ini beda babnya. Atau di acara Maulid Nabi ada keharaman, itu babnya adalah yang dipangkas keharamannya. Contoh, perayaan Maulid Nabi berbaur laki perempuan sampai tidak karu-karuan. Jangan Maulid Nabi yang dihentikan, tapi laki perempuannya dipisah. Jadi saya sudah tidak pernah mau mendengar yang demikian itu, karena aneh sekali. Dari sisi mana pengharaman lalu mengatakan bid'ah? Alasannya Nabi tidak pernah merayakan. Nabi yang dirayakan kok merayakan. Sahabat Nabi tidak merayakan. Bagaimana? Wong ludahnya Nabi saja direbut kok, rambutnya dijaga kok. Bagaimana mereka berlomba untuk menjaga Nabi kok? Anda jauh dari Nabi, Anda tidak perang sama Nabi kok, seolah-olah seperti orang yang perang sama Nabi SAW. Anda pernah bela Nabi lalu mati bersama Nabi? Ya kita ya begini, ini belanya dengan harta kita untuk mendekatkan orang pada Nabi. Sudahlah, cukup ya. Saya tidak pengen lagi ada yang bertanya tentang makna maulid Nabi SAW. Tidak ada hukum maulid Nabi. Ini aneh, pokoknya itu orang aneh, biarkan saja. Peringatan maulid Nabi SAW adalah satu bentuk ibadah yang kita tunjukkan kepada Allah sebagai bukti cinta kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita bawakan bahwa memperingati hari kelahiran Nabi dengan membaca maulid itu merupakan salah satu bentuk melaksanakan perintah Allah, falyafrahu qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan nikmat dan rahmat Allah yang telah Allah berikan kepada umatmu, falyafrahu, gembiralah, senanglah. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada dijadikan umat Nabi Muhammad, dan tidak ada rahmat yang sehebat Nabi Muhammad.
wa ma arsalnaka illa rahmatan Illa rahmatan lil alamin. Memperingati kelahiran Nabi Muhammad, kita berarti mensyukuri nikmat dan mensyukuri rahmat. Perintah Allah, falyafrahu. Nah, orang gembira dengan macam-macam caranya. Nabi memperingatinya dengan puasa setiap hari Senin karena beliau lahir hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan baik ya, barusan kita mendengar penjelasan dari ustadz-ustadz mengenai hukum melaksanakan perayaan Maulid Nabi ya, sudah dijelaskan di mana permasalahan ini memang sampai sekarang masih dibahas terus. Antara ada yang pro dan kontra ya, ada yang membolehkan, ada yang menganjurkan ya. Maka tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan. Dan di dalam video ini juga admin tampilkan ya, ada ustadz-ustadz yang memang membolehkan, ada ustadz-ustadz yang memang melarang. Maka untuk teman-teman semua, maka video ini dijadikanlah sebagai penambahan ilmu bagi kita, dan tentunya kita bisa memilih mana yang kira-kira sesuai dengan kita, cocok dengan kita. Itulah yang kita laksanakan. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita semua. Buat teman-teman yang mau berdiskusi membahas mengenai Maulid Nabi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.